Shalom saudara, selamat bertemu sekali lagi dalam kasih Tuhan. Bagi saudara yang sedang punya masalah, bisa tumpangin tangan di dada, atau yang sedang sakit, saudara pegang yang di tempat sakit. Saya akan doakan untuk saudara. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang luar biasa untuk kami semua ya Bapa. Kami bawa seluruhnya kehidupan kami semuanya, biar Engkau sendiri yang bekerja salah luar biasa. Kami patahkan setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami ya Bapa. Sakit penyakit yang sedang kami derita, biar Engkau sendiri yang bekerja salah luar biasa. Engkau yang menjamah kami, Engkau membawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bawa perkenan kami ya Bapa, pertolongan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini ada yang mungkin sudah bertahun-tahun sakitnya Bapa. Hari ini Tuhan buat mujizat pelimpahan dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, hari ini kita belajar tentang suara Tuhan. Tuhan, kemarin kita bicara tentang bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau kita bercakap-cakap, pasti Tuhan bicara dan kita juga bicara. Kemudian kenapa harus mendengar suara Tuhan? Kita buka dalam Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dikatakan di dalam Alkitab ditulis, domba-dombaku mendengar suaraku. Kalau kita dombanya Allah, kita pasti mendengar suara Tuhan. Kenapa? Dikatakan selain itu, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kalau saudara bisa dengar suara Tuhan, saudara bisa mengikuti suara gembala, maka gembala itu bisa membawa kita ke padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Itu dari suara gembala. Suara gembala kita adalah Yesus. Saudara pasti kenal mereka, kenal Tuhan, dan Tuhan kenal saudara. Saat domba itu lari dari tempatnya, mungkin dia masuk ke jurang. Kalau gembala itu kenal dombanya, dia akan lihat salah satu dombanya jadi nakal, dia akan cari dia dan membimbing dia dan membawa dia di air yang tenang. Itulah perlunya kita dengar suara Tuhan. Di dalam Alkitab ditulis ada 13 cara kita mendengar atau berbicara dengan Allah. Yang pertama, melalui suara langsung atau audible. Itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 9. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Di Efesus 3 ayat 16, Yeskiel 36 ayat 27, Yohanes 16 ayat 13. Yang ketiga, Tuhan berbicara melalui mimpi. Di dalam Bilangan 12 ayat 6, Ayub 33 ayat 13 sampai 15. Yang keempat, Tuhan berbicara melalui penglihatan. Di dalam Yeremia 1 ayat 11 sampai 12, 2 Korintus 12 ayat 1. Kelima, melalui nubuat. 1 Korintus 14 ayat 1 dan 3. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang keenam, melalui malaikat Tuhan berbicara. Di Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Yang ketujuh, melalui hati nurani. 1 Samuel 16 ayat 7. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Nomor 8, dalam keadaan atau situasi sehari-hari Tuhan berbicara. Keluaran 15 ayat 22 dan 27. Kesembilan, Tuhan berbicara melalui Alkitab atau firman Tuhan. Yohanes 12 ayat 47 sampai 50.
Yang ke-10, Tuhan berbicara melalui puji-pujian. Mazmur 37 ayat 4. Yang ke-11, Tuhan berbicara melalui khotbah. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Yang ke-12, Tuhan berbicara lewat binatang. Bilangan 22 ayat 21 dan 25. 21 sampai 25. Yang ke-13, Allah berbicara melalui alam semesta. Keluaran 3 ayat 1 sampai 4. Itulah cara Tuhan berbicara. Kalau saudara berkata, Tuhan berbicara kok enggak masuk dalam telinga saya langsung, itu cara Tuhan tidak sama. Setiap kita tidak bisa nuntut Tuhan harus demikian. Saat Elia ingin mendengar suara Tuhan, dia melihat ada gemuruh, dia pikir itu suara Tuhan. Dia dengar suara yang lain, dia pikir itu suara Tuhan. Tapi pada saat tertentu Tuhan menyatakan dengan angin sepoi-sepoi. Dari angin sepoi-sepoi itulah Elia bisa mendengar itu suara Tuhan, itu keberadaan Tuhan. Tuhan caranya ada 13 cara. Tuhan bisa menyatakan diri dalam 13 cara. Jangan kita menuntut harus demikian dan demikian, karena Dia Allah, kita manusia. Keberadaan kita cuma baca Alkitab dan doa. Tujuannya apa? Supaya kita semakin dekat sama Dia. Saudara baca Alkitab dan doa bukan membuat Allah dekat sama kita, bukan. Tapi kita baca Alkitab dan berdoa membuat kita yang dekat kepada Allah. Saat Allah yang memegang kita, maka kita akan jadi kuat. Jangan kita minta Tuhan, saudara pegang Allah. Tangan saudara tidak kuat. Seberapa kuatnya saudara tidak bisa memegang Allah. Biarlah Allah yang memegang saudara. Biarlah Allah yang mengatur kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Kita doa. Kuasamu bekerja selalu luar biasa. Jadikan kami orang yang hidup dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikan kami orang yang taat kepada Engkau ya Bapa. Jadikan kami orang yang hebat di mata-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam kedahsyatan-Mu ya Bapa, kami percayakan seluruhnya. Haleluya. Tuhan yang menyatakan semuanya dalam kehidupan kami. Nyatakan bahwa kami lebih dekat lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih nyata lagi dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.